adik-adik, selamat datang di Nita Channel. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, khususnya kelas 8 semester ganjil, yaitu tentang materi usaha dan pesawat sederhana, khususnya pengungkit. Nah, adik-adik simak ya video ini. Nah, sebelumnya kita harus tahu tuh, apa konsep pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk mempermudah melakukan usaha. Jadi, prinsip dari pesawat sederhana yaitu untuk mempermudah kerja. Nah, kemudian keuntungan pada pesawat sederhana itu biasanya disebut dengan keuntungan mekanik. Selanjutnya, sebelum kita ke materi pesawat sederhana, alangkah baiknya jika kalian mempelajari dulu istilah-istilah yang akan kita gunakan selama mempelajari materi ini. Langsung saja, yang pertama ada gaya beban. Gaya beban adalah beban yang akan kita angkat, itu entah bebannya batu, atau box, atau benda yang lainnya. Kemudian ada gaya kuasa. Gaya kuasa adalah gaya yang kita berikan untuk mengangkat beban. Kemudian yang ketiga ada tumpuan. Tumpuan adalah tempat alat untuk bertumpu, yaitu alat apa yang akan kita gunakan untuk mengangkat beban tersebut. Setelah itu ada lengan kuasa. Lengan kuasa adalah jarak antara titik tumpu yang ini dengan kuasa, yaitu yang ada di sini. Itu namanya lengan kuasa. Kemudian, lengan beban adalah jarak antara titik tumpu, titik yang ini, dengan beban. Itu dinamakan lengan beban. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengungkit. Nah, sebenarnya pesawat sederhana itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Ada pengungkit, bidang miring, katrol, serta roda dan poros. Tetapi pada video kali ini kita akan membahas tentang pengungkit. Apa itu pengungkit? Pengungkit atau tuas itu dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Jadi pengungkit itu berfungsi untuk mengungkit, mencabut, atau mengangkat benda yang berat. Gaya yang diberikan oleh pengungkit itu disebut dengan kuasa. Pesawat sederhana mempunyai keuntungan mekanis yang didapatkan dari perbandingan antara gaya beban dengan gaya kuasa, sehingga dapat memperingankan kerja manusia. Secara sistematis, besarnya keuntungan mekanis pada pesawat sederhana itu dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu KM atau keuntungan mekanis sama dengan FB per FK sama dengan LK per LB, di mana nanti kita bisa menggunakan salah satu persamaan saja. Misalnya yang ditanyakan keuntungan mekanik, kita bisa menggunakan FB per FK saja atau menggunakan LK per LB saja, sesuai dengan apa yang diketahui di dalam soal. Kita akan bahas satu persatu ya, dimulai dengan FB dulu. Jika kita disuruh untuk mencari FB atau gaya beban, kalau di LKS itu disebut dengan berat, maka kita menggunakan rumus ini, FK kita kalikan dengan LK atau lengan kuasa dibagi dengan LB. Yang kedua, bagaimana kalau kita disuruh untuk mencari FK atau di dalam LKS biasanya disimbolkan dengan F besar, yaitu FB kita kalikan dengan LB atau lengan beban, kemudian dibagi dengan LK atau lengan kuasa. Yang ketiga, bagaimana kalau kita disuruh untuk mencari lengan kuasa?
rumus yang kita gunakan adalah FB, gaya beban atau W, kita kalikan dengan LB, kemudian kita bagi juga dengan FK atau gaya kuasa. Nah, dan yang terakhir, jika kita disuruh untuk mencari LB, maka rumus yang kita gunakan adalah FK dikali dengan LK, kemudian dibagi dengan FB. Selanjutnya kita akan mengenal macam-macam pengungkit. Nah, jadi pengungkit atau tuas itu dibedakan menjadi 3 bagian juga. Ada yaitu pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Pengungkit jenis pertama bekerja dengan cara tuas dengan titik tumpu itu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Kemudian contoh tuas jenis pertama itu di antara lain ada gunting, pemotong kuku, penjepit jemuran, tang, linggis, kemudian ada palu pencabut paku, jungkat-jungkit, dan lain sebagainya. Selanjutnya pengungkit jenis kedua. Pengungkit jenis kedua ini mempunyai prinsip kerja, kedudukan titik bebannya itu berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya ada gerobak beroda 1, kemudian ada alat pemotong kertas, pembuka tutup botol, kemudian ada penjepit kertas. Dan yang terakhir pengungkit jenis ketiga. Pengungkit jenis ketiga ini mempunyai prinsip kerja di mana titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya yaitu ada sekop, penjepit roti, stapler, dan pinset. Setelah memahami materi tentang pengungkit, kalian kerjakan soal ini ya. Soal yang pertama yaitu beban yang beratnya 400 Newton diungkit dengan sebuah tongkat. Penumpu diletakkan pada jarak 20 cm dari titik beban. Jika jarak penumpu dengan titik kuasa 80 cm, hitunglah besar kuasa dan keuntungan mekanis tuas ini. Nah, ini kalian disuruh mencari 2 pertanyaan ya, yaitu gaya kuasa dan keuntungan mekanis. Kalian bisa menggunakan persamaan rumus yang tadi sudah dijelaskan di depan. Sekian dulu ya materi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa kalian klik like dan subscribe video ini. Terima kasih.